Mudik kok pakai mobil tua? Nah, itulah yang orang-orang banyak pertanyakan ya. Kira-kira mudik pakai mobil tua tuh aman nggak sih? Oke, bukan berarti mobil tua pasti bermasalah ya teman-teman. Banyak juga mobil tahun 80, 90-an yang kondisinya masih sehat. Banyak juga yang kondisi mobil baru tahun-tahun sekarang yang bermasalah juga banyak, tergantung kita ngerawatnya gimana. Tapi ya karena usianya udah nggak muda lagi, biasanya ada beberapa bagian yang lebih baik kita cek dulu sebelum dipakai perjalanan jauh. Apalagi kalau dipakai macet-macetan ya, mudik itu pasti identik dengan macet panjang. Stop and go, AC nyala terus kayak di Jakarta lah. Saya sendiri pernah pakai mobil tua buat perjalanan jauh untuk mudik ya. Biasanya sebelum berangkat tuh ada beberapa hal yang saya cek dulu. Nah, ini saya mau share kepada teman-teman, sifatnya mengingatkan aja ya teman-teman ya, sharing aja beberapa hal yang biasanya saya cek sebelum melakukan perjalanan jauh. Yang pertama, sistem pendinginan mesin. Ini biasanya bagian radiator dan jalur-jalurnya ya. Radiator, air coolant, kipas radiator sama selang-selangnya. Karena biasanya mobil tua itu pasti selang-selangnya udah banyak yang getas, ada yang bocor sedikit-sedikit. Kayak punya saya kemarin tuh radiator juga ada tuh netes ya dari pojok radiatornya itu. Terus tutup radiator itu juga berpengaruh ya teman-teman ya. Jadi hal-hal kecil seperti tutup radiator itu pengaruhnya juga lumayan. Terus kalau yang biasa pakai air sumur ya silahkan. Berarti biasanya itu yang memakai air sumur itu air kolam ya, bukan kulun ya, kolam. Nah, itu biasanya yang sudah pro, teman-teman yang sudah pro, sudah berpengalaman, itu biasanya sudah persiapan tuh bawa air 1 atau 2 botol ya. Kalau saya pribadi, saya lebih senang pakai air coolant. Jadi waktu itu saya korok dulu sebelum beralih ke air coolant itu, saya korok dulu, udah bersih baru saya isi coolant. Warna hijau atau merah sebenarnya sih sama aja ya, kalau saya dengar sih sama aja sih. Terus kipas radiator jangan lupa dicek. Kalau yang biasanya sudah nggak terlalu bagus ya sistemnya, biasanya di bypass tuh ke aki. Cuma resikonya kalau di bypass itu kipas radiator akan cepat, umurnya akan lebih pendek ya daripada yang dinormalin atau otomatis. Apa ya namanya ya, saya lupa. Mobil tua itu yang penting ya pertama pendinginan, karena kalau udah overheat udah itu panik. Kalau saya sendiri pribadi panik teman-temannya. Yang kedua, oli mesin dan kondisi mesin. Saya biasanya cek oli mesin berkurang atau enggak. Minimal pastikan oli mesin itu masih bagus dan volumenya cukup, tidak ada rembes ya. Kalau ada rembes ya kita usahakan ganti packing-packingnya ya teman-teman ya. Sekalian dengarkan juga suara mesin. Kalau ada mesinnya yang suaranya kasar, nah itu perlu kita cek lebih dalam itu kira-kira apa yang perlu diganti. Karena mesin yang masih halus biasanya lebih bikin tenang dipakai perjalanan ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga, sistem bahan bakar. Nah, kalau mobilnya pakai karburator tuh seperti mobil Corolla Twin Cam saya dan banyak mobil tahun 90-an biasanya pakai karburator ya. Saya juga biasanya ngecek filter bensin. Nah, karena kalau filter bensin kotor, mobil biasanya berbet nih. Berbet. Nah, itu bisa bikin mogok ya. Pokoknya nggak normal lah nanti jalannya, ya nggak enak. Terus juga cek mungkin jarum indikator bensinnya ya, itu bermasalah juga. Jadi kalau udah di tengah nih, setengah turun itu udah nggak mau ngebaca, jadi kita nggak tahu nih bensin itu masih atau enggak. Itu juga kadang-kadang bikin was-was juga teman-teman ya. Oke, yang keempat, sistem rem. Bagian ini menurut saya cukup penting ya, karena ada yang bilang sih rem itu nyawanya mobil ya. Maksudnya fatal banget lah, amit-amit kalau sampai apa-apa. Biasanya saya cek kampas rem, minyak rem, master rem juga. Corolla Twin Cam saya kemarin
itu ada insiden kecil ya, bukan kecil sih sebenarnya, itu hampir fatal ya teman-teman ya. Jadi baut kaliper remnya itu lepas di jalan. Saya sempat dengar itu suaranya kunting gitu kan. Cuma saya nggak ngeh itu gitu. Saya cek di rest area itu, saya ngecek bagian mesin, padahal di bagian mesin nggak ada yang lepas bautnya. Ternyata itu bagian roda sebelah kiri kaliper remnya itu patah bautnya. Nah itu kalau diteruskan itu, waduh bahaya banget itu, karena waktu itu saya berhenti pelan-pelan, saya rasakan kenapa makin kenceng suaranya ya. Ternyata itu kaliper itu sudah ngangkat dan melukai velg mobilnya. Terus yang kelima itu cek ban. Bannya juga sering dianggap sepele, termasuk saya sendiri kadang-kadang masih kembangannya masih bagus, tapi nggak ngelihat itu tahunnya itu tahun berapa. Ban yang udah keras dan udah tipis itu tapaknya itu biasanya terasa banget ya kalau dipakai perjalanan jauh. Mungkin nggak nyaman lah gitu, nggak empuk gitu. Nah, cek tekanan angin, kalau kondisi bannya masih bagus jangan lupa cek tekanan angin, isi angin sebelum jalan. Terus cek juga umur ban ya, kalau umur ban masih bagus, kembangannya masih bagus ya insya Allah tenang lah. Yang keenam cek kaki-kaki. Nah kalau mobil sudah berumur ya, biasanya itu kaki-kakinya itu perlu perhatian khusus. Sebelum mudik itu saya ganti kaki-kakinya itu CV joint, waktu itu saya ganti karena buat belok itu bunyi teman-teman. Jadi buat belok kanan itu bunyi tak 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 tak. Nah, belok kiri juga bunyi. Ini bahaya nih. Bayangan saya itu udah parno nih teman-teman. Takutnya pas belok ada yang itu ya, tahiyat akhir ya. Melengseh apa sih namanya? Pokoknya patah lah itu, kesleo dia. Nah, pokoknya semuanya yang bunyi itu biasanya itu ada yang tidak normal. Makanya lebih baik kalau kita cek kagak ada bunyi, kita pakai aja test drive ada bunyi. Nah itu lebih baik dicek dulu. Kalau masih bisa diganti, kalau enggak ya diservis gitu. Yang ketujuh, aki dan kelistrikan. Nah ini nih biasa kalau bensinnya bagus, kondisinya mesinnya bagus, sehat, nggak ada bocor, nggak ada apa, biasanya kalau mogok ya aki pasti yang pertama kita serang ya, kita tuju ya. Aki lemah atau belum. Kalau akinya masih bagus, gas. Kalau akinya sudah lemah, kadang mobil bisa susah di starter. Nanti imbasnya saya nggak tahu sih ya teman-teman ya. Kalau punya saya kemarin itu akinya masih bagus tapi nggak mau nyala. Ternyata yang yang rusak itu dinamo starternya. Nah kadang kalau aki udah lemah dipaksa nih, itu bisa bikin dinamo starter juga ikut rusak, katanya sih gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau saya salah tolong dikoreksi teman-teman. Intinya cek aki dan kelistrikan. Kabel-kabel itu sepele nih, itu juga dicek ya teman-teman. Kalau yang suka variasi itu mungkin jalurnya dirapin lagi, enak lah kalau rapi itu dilihat enak ya. Kalau saya karena mobil saya kemarin tuh waktu dapat saya beli itu semrawut sekali tuh teman-teman, akhirnya saya kurangi itu yang nggak kepake, saya standarin aja. Saya lebih senang standar sih sebenarnya ya, karena beberapa kasus mobil terbakar ya, amit-amit lah mudah-mudahan nggak terjadi sama teman-teman ya, itu kebanyakan disebabkan sama konsleting kelistrikan. Yang ke-8, AC. Nah buat mudik nih AC penting, apalagi kalau teman-teman yang sudah punya keluarga, punya anak kecil. Kalau panas di dalam mobil pasti anak kecil rewel tuh. Nah itu juga mengganggu, bukan mengganggu sih, jadi kita yang jadi driver ini tidak tenang lah, gelisah juga, kita ikut gelisah kalau anak istri nggak tenang ya. Karena perjalanan jauh, macet, panas itu kalau AC nggak dingin biasanya cepet capek di jalan. Nah mobil tua tahun 90-an itu AC-nya sedingin apa? Jangan berharap sedingin kayak ini ya mobil sekarang ya teman-teman ya. Saya kemarin saya benerin itu ada yang beberapa, dicek yang bocor. Jadi pastikan nggak ada yang bocor. Kalau AC-nya itu misalkan habis diisi freon, terus freon habis diisi lagi, habis lagi, itu pasti ada yang bocor, itu pasti itu teman-teman.
Jadi kalau kata teman-teman bengkel ya, AC itu nggak akan habis. Kalau ada afran habis berarti itu ada yang bocor. Nah, patut dicek yang bocor mana, benerin. Saya kemarin benerin twin cam saya itu AC-nya itu cuma dilas, itu sudah habis berapa, nggak nyampe 500.000 itu dilas ya. Ada bagian yang bocor di sambungan, saya lupa, belum hafal saya namanya, sorry ya teman-teman ya, saya belum hafal namanya. Pokoknya di sambungan itu ada yang bocor sedikit, itu kecil sekali itu, tapi itu efeknya bikin front habis. Pernah juga itu bocor di seal kompresor. Nah, itu juga nggak nyampe 500.000 kalau ganti, tapi itu efeknya bisa menghabiskan freon. Setelah dibenerin, alhamdulillah dingin, nggak habis freonnya, masih ada terus dingin sambil pakai perjalanan dingin. Tapi kalau udah kena cuaca panas ya kalah sama panas matahari teman-teman, apalagi mobilnya warna hitam ya. Kalau mau AC-nya dingin, biasanya nih teman-teman ya ada yang suka modif diganti dengan AC mobil Avanza, kalau Toyota ya, atau Xenia gitu. Mana yang cocok gitu. Ya kalau masih belum ada dana, ya kita cari yang bocor aja, kita benerin. Minimal tidak terlalu panas ya teman-teman ya. Oke, yang 9 nih, kita cek cair-cairan yang lain nih. Biasanya nih cairan yang penting itu kan ada minyak rem, oli transmisi, oli mesin, air radiator. Nah, jangan lupa nih bawa cadangan, terutama yang radiator nih. Air radiator wajib bawa cadangan ya teman-teman ya. Beli di online ada, atau di bengkel itu ada. Coolant nih, coolant kalau yang pakai air kolam bisa bawa pakai botol. Intinya jangan lupa bawa cadangan ya teman-teman ya. Terus ngomong cadangan nih, yang ke-10, dana cadangan juga jangan lupa bawa. Itu dana cadangan penting ya teman-teman ya, apalagi untuk newbie seperti saya, pemula seperti saya, ini sangat penting. Karena kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin, kadang-kadang kita nggak tahu nih kejadian apa di jalan, amit-amit ya. Itu kita kalau tidak bisa mengatasi sendiri, pasti kita minta bantuan orang lain atau teman-teman bengkel. Nah, itu kita pasti butuh dana cadangan tuh. Mungkin untuk membayar jasa, mungkin untuk membeli makanan minum, atau membeli underdeal ya kan. Karena mobil tua itu bukan karena mobil tua pasti rusak, tapi untuk jaga-jaga aja biar lebih tenang ya. Oke. Jadi itu tadi 10 poin ya dari saya yang biasanya saya lakukan sebelum perjalanan jauh pakai mobil tua. Jadi mobil tua sebenarnya masih bisa dipakai perjalanan jauh ya teman-teman, asal kondisinya sehat. Sebelum berangkat dicek. Kalau bisa nih, tips tambahan sebelum mudik nih, ini masih ada beberapa hari ya, setengah bulan, 2 minggu ya, 2 mingguan sebelum hari H, dipakai muter-muter aja dulu. Mungkin kalau yang dari Bogor ke Jakarta pakai muter-muter 1 jam, nyari macet-macet lah. Nah, biar keluar tuh, kalau ada penyakitnya biar keluar dulu tuh jadi daripada nanti kita pas perjalanan ke kampung keluar penyakitnya, mending sekarang nih kita test drive keluar penyakitnya ya kan. Syukur-syukur nggak ada penyakit, alhamdulillah. Jadi tidak perlu tidak perlu kita harus memaksakan beli mobil baru. Kalau ada uangnya nggak apa-apa. Kalau uangnya baru cukup buat beli mobil tua, beli saja mobil tua. Yang penting sehat, mesinnya bisa keliling dulu. Kalau bodi mah, kalau saya pribadi ya teman-teman, kalau bodi itu nomor kesekian, yang penting mesin jalan dulu, sehat. Terus kalau yang belum punya rezeki untuk beli mobil, sewa dulu tidak apa-apa, atau nyari kereta. Kalau kereta biasanya habis, susah, ada cari info mudik gratis. Nah, itu biasanya ada ya di beberapa instansi atau komunitas, itu biasanya ngadain. Komunitas perantau banyak biasanya di Jakarta ini. Oke, sekian dulu teman-teman ya, vlog dari saya. Semoga bermanfaat. Yang mau mudik, persiapkan dengan baik. Saya doakan kita berdoa bersama, semoga lancar sampai tujuan dan kembali lagi ke perantauan. Selamat, karena kita bawa keluarga ya, bawa anak istri, bawa keluarga besar. Semoga selamat, diberi kelancaran, amin.
Dan semoga sehat selalu semuanya, banyak rezeki, nanti diganti lagi oleh Allah, oleh Tuhan ya, rezeki yang lebih besar lagi. Sekian, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel kami supaya lebih berkembang dan bisa memberi manfaat untuk teman-teman semua. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.